berkumpul. Oke. Sama dengan di dalam alam semesta kecil tubuh kita, ada Tuhan, ada kecerdasan semesta yang merupakan percikannya yang disebut dengan roh atau atman. Nah, di luar diri kita, di alam semesta ini, juga ada Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga di dalam dan di luar itu akan tetap berjalan bersama-sama beriringan. Walaupun orang bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menoleh ke dalam, pada akhirnya orang akan rindu untuk bahagia dengan menoleh keluar. Nah, belakangan ini kita semua sedang rindu menoleh ke dalam, karena di luar terlalu rindu. Swastiastu, Pak Wayan, selamat malam. Swastiastu, Mas Hendra, selamat malam. Ya, baru datang dari Jakarta. Baru landing jam 7 kurang. Iya, terima kasih banyak Pak Wayan udah hadir kembali di Ngaji Roso. Iya. Jadi saya tadi sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Dokter Ngurah ceritanya. Saya tanya sama dia, sama beliau, Dok, andai kata KDM itu nanti berpotensi jadi presiden. Beliau ini kan selalu mengajak masyarakat untuk kemudian kembali ke jati diri. Menemukan kiblat itu ya di dalam diri sendiri gitu. Sumber pengetahuan, inspirasi semuanya ada di dalam diri gitu. Nah, itu konsekuensinya apa nggak sepi tuh rumah-rumah ibadah gitu ya. Tempat-tempat yang dianggap suci karena semua orang udah sadar gitu. Nah, kalau versinya Pak Wayan kira-kira gimana tuh, Pak? Iya, manusia itu masing-masing kan makhluk individu, Mas Hendra. Iya. Maka di dalam dirinya ada sesuatu yang kita sebut Tuhan dalam diri lah. Tapi sebagai makhluk sosial, Tuhan dalam diri itu ingin juga berkumpul. Maka mereka menciptakan tempat-tempat suci tertentu, Mas Hendra, untuk berkumpul. Oke. Sama dengan di dalam alam semesta kecil tubuh kita, ada Tuhan, ada kecerdasan semesta yang merupakan percikannya yang disebut dengan roh atau atman. Nah, di luar diri kita, di alam semesta ini, juga ada Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga di dalam dan di luar itu akan tetap berjalan bersama-sama beriringan. Walaupun orang bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menoleh ke dalam, pada akhirnya orang akan rindu untuk bahagia dengan menoleh keluar. Nah, belakangan ini kita semua sedang rindu menoleh ke dalam, karena di luar terlalu riuh. Terlalu sulit menemukan Tuhan di luar, karena keriuhan, reaksi-reaksi ego, keriuhan, saling hujat begitu. Bahkan mencari Tuhan di luar lewat jalur-jalur agama itu harusnya membuat kita melihat Tuhan di mana-mana. Malah memunculkan banyak fakta pertikaian begitu. Sehingga orang-orang yang mencari Tuhan itu kemudian rindu mencarinya ke dalam. Mungkin memang akan ada jeda sesaat. Orang-orang akan banyak masuk ke dalam dirinya. Tapi lama-lama tetap saja mereka akan merindukan, karena tidak semua orang akan berhasil menemukan Tuhan di dalam diri. Suatu ketika orang-orang di level-level yang membutuhkan bimbingan itu akan mencari Tuhan lewat pancaran mata, tutur-tutur orang-orang yang mereka anggap bisa mewakili kehadiran Tuhan, kehadiran jiwa semesta di dalam dirinya. Maka ketika mereka berkumpul dengan orang yang dianggap bisa memancarkan energi ketuhanan itu, lama-lama terbentuk lagi tuh, Mas. Terbentuk lagi komunitas, terbentuk lagi kemudian rumah berkumpul. Lama-lama rumah berkumpul menjadi tempat mereka bertemu dengan Tuhan. Lama-lama menjadi rumah pemujaan gitu. Terus-menerus akan begitu, Mas. Itulah ya manusia ya. Iya. Bosan, tengkurap, miring kanan gitu ya. Bosan lagi miring kiri. Memang gitu, jadi aman-aman aja sih gitu. Ya, bosan orang-orang menghancurkan alam, mereka rindu untuk memelihara alam. Iya. Selalu asik. Seperti di Cina sekarang gurun dibenahi supaya jadi hutan. Yang sudah hutan digunduli biar jadi gurun.
orang-orang memang. Pak Wayan, Ya. untuk menemukan atau mendengar bisikan-bisikan dari dalam, yang artinya itu sebagai guidance, sebagai petunjuk, itu kan butuh yang namanya diam, butuh ketenangan, Ya. dan butuh yang namanya kelembutan hati, Pak Wayan. Ya. Gimana ya tipsnya biar hati kita itu lembut sehingga kita itu menjadi lebih peka mendengar suara di dalam gitu, Pak? Ya. Sebenarnya sudah diajarkan dari dulu sih, Mas. Untuk belajar 3 hal aja. Cuman susahnya luar biasa. Belajar berpikir suci, berucap suci, bertindak suci. Itu aja. Itu pun susah. Sehingga ketika kita susah berpikir suci, berucap suci, bertindak suci, atau kalau suci terlalu serem misalnya kan, berpikir lembut, berucap lembut, bertindak Atau lembut, mungkin berpikir benar, berpikir benar, bertindak benar gitu ya. ya berpikir baik. Itu aja 3. Nanti lama-lama kita akan terkonek dengan kebenaran di dalam. Gitu. Nah cuman karena kita jarang melakukan itu, pikiran kita terlalu banyak riuh oleh ego, maka kita nggak bisa mendengar suara di dalam gitu. Padahal dalam kisah Mahabharata sudah jelas sekali ditunjukkan. Sekian lamanya Arjuna bersama Krishna. Arjuna simbol dari pikiran, Krishna bisa disimbolkan sebagai hati nurani. Sekian lamanya bersama, dia nggak mendapatkan pengetahuan sebanyak pada saat dia ada di tengah medan Kurukshetra. Artinya apa? Bisikan itu sangat banyak mengalir kalau kita bisa mendiamkan keriuhan perang ego dalam diri kita. Kalau masih berperang terus, nggak sempat kita mendapatkan bisikan di dalam. Lebih keras suara ego kita. Seperti itu, Mas Hendra. Pak Wayan, ketika kita ngomong soal pikiran ya, saya teringat dengan satu pertanyaan peserta retreat. Ya. Kepada siapa sih sebenarnya pikiran kita itu berbicara gitu? Kepada siapa? Gitu. Tergantung posisi kita lagi di mana, Mas Hendra. Kalau kita ada di kesadaran tubuh, pikiran itu bisa berbicara pada tubuh. Kalau kita ada di kesadaran pikiran, kita bisa berbicara dengan pikiran kita sendiri. Dengan data-data yang pernah ada. Atau ketika kita mengambil kesadaran jiwa, maka kitalah yang bicara pada pikiran kita. Contoh. Ketika sebagai jiwa di dalam ini kita gelisah oleh kecemasan yang terus-menerus dibangun oleh pikiran, maka kita bisa memerintahnya. Aduh pikiranku, kecemasanmu selama ini ternyata membuat seluruh sistem pada tubuh ini terganggu. Jadi aku sebagai jiwa yang ada dalam tubuh ini malah nggak bisa menggunakan tubuh ini sebagai alatku melakukan perjalanan kehidupan. Nah yang ngomong seperti itu, itulah sesungguhnya kita itu. Kita sebagai jiwa yang menyadari pikiran itu sebagai alat. Nah ketika dia terlalu banyak cemas, kita lihat diri kita. Kita bicara dengan pikiran itu. Kita harus belajar sweet, Mas Hendra. Nah, kalau susah rasanya demikian, tetap cermin. Di depan cermin kemudian kita bicara. Seperti lagunya Utuh, lagunya Mbak Dira Sugandi. Dia bicara pada dirinya sendiri. Kita bisa bicara seperti itu pada pikiran kita dengan menatap cermin. Wahai pikiranku, kenapa kamu bersedih selama ini? Gitu misal. Tepat ketika kita berjarak dengan pikiran kita seolah-olah menjadi bukan diri kita. Pada saat kita bukan menjadi pikiran itu, maka pikiran itu bukan kita dan kita pasti sesuatu yang lain yang sedang berbicara pada pikiran yang selama ini kita gunakan. Sama dengan kalau kita punya kemarahan, itu kan reaksi ego kita. Kalau kita rasanya terganggu oleh kemarahan kita atau kesedihan kita, udah ambil posisi di mana kita menjadi pikiran yang bicara pada ego, pada yang marah-marah itu. Wahai kemarahan, aku mengerti kenapa kamu marah. Mungkin kamu tidak terima dengan apa kata-kata orang itu. Mungkin kamu tidak terima pada apa yang dilakukan orang itu kepadaku. Sehingga kamu menggodaku untuk marah. Kamu menggodaku untuk bereaksi. Tapi gini, aku tahu bahwa kamu bermaksud baik. Tanpa kemarahan, aku juga akan dilecehkan gitu. Tapi bisa nggak kamu sejenak, jangan terlalu dalam
menggangguku. Karena aku sebagai pikiran jadi nggak berperan dengan baik karena terlalu banyak kamu goda dengan kemarahan. Gitu misalnya. Self-talk ini yang perlu kita latih. Ya, kebanyakan kita self-talk-nya pada tubuh. Misalnya, wahai tubuhku, sorry ya, hari ini kamu capek, tapi aku terus memaksamu berjalan, gitu, tanpa pernah berterima kasih. Sini aku pijat sejenak. Nah, gitu misalnya kita bicara pada tubuh. Saya dulu ketika mata saya sakit, Mas, sampai keratitis namanya, radang itu, karena saya terlalu lama di depan komputer. Sakitnya luar biasa, Mas. Wah, silau dengan matahari. Makanya jadi begini nih alisnya, karena terus gini aja. Bukan lagi marah. Ya. Lalu satu hari itu saya baru sadar. Setelah sekian lama saya baru sadar. Saya yang salah memaksa dia begitu. Sudah saya yang salah. Kemudian saya salahkan pula dia ketika dia mengenyit pada saat kena matahari. Padahal dia hanya melindungi dirinya. Akhirnya saya duduk, saya diam, saya pegang. Maaf ya, mataku, maaf sekali gitu. Nah, pada saat saya mengatakan maaf itu saya nangis, Mas Hendra. Nangis karena merasa bersalah. Nah, tangis itu kemudian melebur rasa sakitnya itu, Mas. Itu contoh kita bicara pada tubuh. Saya ketika pernah mengalami dilatih dengan kecemasan itu, saya bicara dengan kecemasan itu. Saya panggil dia. Saya panggil dia Wayan. Wayan. Adikku Wayan. Ego itu saya sebut Wayan hitam. Ego yang negatif. Ego yang positif saya sebut Wayan putih, seperti Pandawa dan Karawala. Saya bicara sama dia. Aku tahu kamu kenapa cemas. Gitu. Aku tahu kamu perlu khawatir. Tapi cemas itu bisa mengganggu kita. Boleh nggak kamu berhenti sejenak? Kita lanjutkan perjalanan ini. Saya bilang gitu sama dia. Karena saya bicara seperti itu, seketika pikiran itu tidak lagi menjadi kecemasan itu sendiri, dia berjarak karena dituturin gitu. Nah gitu cara-cara kita, Mas. Oke. Ini kalau nggak ada yang ingatkan gitu ya. Ya. Bahkan sekedar ngobrol dengan tubuh aja kita acuh gitu ya. Tadi Pak Wayan sempat ngobrol juga dengan pikiran, ngobrol juga dengan emosi, dengan perasaan gitu ya. Nah, kalau ngobrol dengan pikiran, yang kemudian pikiran itu justru berbicara sesuatu yang pesimistis gitu, caranya gimana? Kan yang pegang kontrol sebenarnya pengendalinya kan kita ya Pak ya, jiwa tadi ya. Itu gimana Pak? Kalau kita sebagai jiwa dengan pikiran yang pesimis, katakan misalnya dengan ilmu ini, wahai pikiranku, kamu itu hanya mempunyai kemampuan 12%. Akulah yang menggunakanmu. Akulah kecerdasan semesta yang sedang diam dalam dirimu. Jangan takut. Jangan takut. Tumbuhkan keyakinanmu biar aku bisa memberikan apa yang kamu yakini. Karena 88% kecerdasanku yang akan bergerak ke dalam tubuh ini, menggerakkan tanganmu, kakimu, seluruh panca inderamu, itu akan mengikuti perintahmu. Kalau kamu pesimis, maka seluruh tubuh ini tidak akan bergerak mengikuti apa yang menjadi kehendakku. Maka gunakanlah kehendak bebasmu untuk mengikuti apa yang kuperintahkan. Itu misalnya. Jadi kita harus bisa, Mas Hendra. Kapan kita menjadi dalang? Dalang itu yang menggerakkan wayang-wayang tubuh ini. Ini kita harus benar-benar bisa switch sih, Mas Hendra. Jadi yang memberikan nasihat tadi itu sebenarnya adalah bosnya gitu ya, roh atau kita, jiwa atau kemudian kita sebut sebagai pancer gitu Pak. Iya, pancer kita. Gitu. Nah itu yang jarang sekali kita lakukan Pak. Aduh. Semua orang sebenarnya bisa, cuman karena nggak mau melatih aja, jadinya dia nggak tahu. Si pancer ini kan dia jadi pancernya, dia jadi tokoh utama di